Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Bapak Dr. Randus Ronald Hasibuan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar dan pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ruth Revena Sinaga, NPM 17110017. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan seminar saya yang berjudul Gaya Bahasa dan Amanat dalam Lirik Lagu Album Bintang di Surga, karya Peter Pan. Bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat dan lambang bunyi suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dalam Keraf tahun 2004 halaman 19. Bahasa terdiri dari bahasa lisan dan bahasa tulisan. Tanpa bahasa, komunikasi antar individu dengan individu yang lain tidak dapat berjalan dengan sempurna. Keraf mengungkapkan bahwa gaya bahasa dapat diketahui sebagai cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang melibatkan jiwa dan kepribadian penulis atau gaya pemakai bahasa. Lirik lagu adalah karya sastra atau puisi yang berisi curahan perasaan pribadi atau bisa disebut juga dengan susunan kata dalam sebuah nyanyian dan memiliki irama tertentu. Lirik lagu hampir sama dengan puisi, bedanya hanya terletak dalam pembawaannya saja. Lirik lagu dibawakan dengan diiringi musik-musik tertentu, sedangkan puisi tidak. Menurut Engkos Kosasi, tahun 2006, pengertian amanat adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui tulisannya agar pembaca dapat menyimpulkan dari karya tulis yang dibuat. Peter Pan adalah salah satu grup band asal Bandung, Jawa Barat yang beranggotakan 6 orang, di mana yang pertama yaitu Ariel sebagai vokalis, Lukman dan Uki sebagai pemain gitar, Andika sebagai pemain keyboard, Indra sebagai pemain bass, dan Reja sebagai pemain drum. Album Bintang di Surga merupakan album kedua dari grup band Peter Pan yang dirilis pada tahun 2004. Pada album ini terdapat 10 lagu. Yang pertama ada Apa Denganmu, yang kedua Mungkin Nanti, yang ketiga Khayalan Tingkat Tinggi, yang keempat Di Belakangku, yang kelima Kukatakan Dengan Indah, yang keenam Dua Dalam Satu Dunia, dan yang ketujuh Di Atas Normal, yang kedelapan Aku, yang kesembilan Masa Lalu Tertinggal, dan yang ke-10 Bintang di Surga. Semua lagu dalam album Bintang di Surga ini merupakan murni ciptaan Ariel seorang selaku vokalis dalam grup band Peter Pan, kecuali dalam lagu Masa Lalu Tertinggal yang dibantu oleh Indra sebagai pemain bass dan lagu Aku yang diciptakan oleh Andika selaku pemain keyboard dalam grup band Peter Pan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu yang pertama mendeskripsikan gaya bahasa yang terdapat pada lirik lagu Peter Pan dalam album Bintang di Surga, dan yang kedua mendeskripsikan amanat yang terdapat pada lirik lagu Peter Pan dalam album Bintang di Surga. Berikutnya kajian teori berupa yang pertama pengertian gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan bentuk retorik, yaitu penggunaan kata-kata dalam berbicara maupun menulis untuk mempengaruhi pembaca maupun pendengar. Selain itu, gaya bahasa juga berkaitan dengan situasi dan suasana di mana gaya bahasa dapat menciptakan keadaan perasaan hati tertentu, misalnya kesan baik ataupun buruk, senang, tidak enak, dan sebagainya yang dapat diterima pikiran ataupun perasaan melalui gambaran tempat, benda-benda, suatu keadaan, ataupun kondisi tertentu. Menurut Guntur Tarigan tahun 2009, gaya bahasa merupakan bentuk retorik, yaitu penggunaan kata-kata dalam berbicara dan menulis untuk meyakinkan atau mempengaruhi penyimak ataupun pembaca. Bila dilihat dari fungsi bahasa, penggunaan gaya bahasa termasuk ke dalam fungsi puitik, yaitu menjadikan pesan lebih berbobot. Sedangkan menurut Keraf tahun 2002 halaman 113, gaya bahasa merupakan cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis. Dan lebih lanjutnya itu disebutkan bahwa sebuah gaya bahasa yang baik harus mengandung 3 unsur, meliputi kejujuran, sopan santun, dan menarik. Klasifikasi gaya bahasa menurut tataran bahasa ada 3. Yang pertama tataran bunyi dan grafis, misalnya asonansi, aliterasi, dan sebagainya. Yang kedua tataran sintaksis, misalnya itu inversi, kalimat tak langsung yang bebas, dan sebagainya. Dan yang ketiga tataran semantik berupa metafora, ironi, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis gaya bahasa.
Dalam hal pembagian jenis gaya bahasa, Kerap tahun 1996 dalam Ratna tahun 2009 halaman 32 membagi gaya bahasa menjadi 4 jenis, yaitu gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa pertentangan, gaya bahasa sindiran, dan gaya bahasa penegasan. Seiring perkembangan zaman, gaya bahasa tersebut dibagi menjadi beberapa jenis lagi. Nah, yang pertama gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa perbandingan yaitu majas yang menyatakan perbandingan. Dapat dibagi beberapa macam, yaitu yang pertama majas personifikasi. Majas personifikasi yaitu majas yang menjadikan benda mati seolah-olah makhluk hidup. Yang kedua, majas tropen. Majas tropen merupakan majas yang menggunakan kata-kata yang tepat atau sejajar untuk menggambarkan kondisi atau pengertian tertentu. Yang ketiga, majas metafora. Majas metafora merupakan majas yang penggunaan suatu benda atau objek untuk menggambarkan sifat yang ingin diutarakan. Dan beberapa majas lainnya yang tergabung dalam gaya bahasa atau majas perbandingan. Yang keempat yaitu majas hiperbola. Majas hiperbola merupakan majas yang mengungkapkan sesuatu dengan cara melebih-lebihkan dan terkadang perbandingan yang dibuat terasa tidak masuk akal. Yang kelima yaitu majas simile. Majas simile merupakan majas yang membandingkan sesuatu hal dengan hal yang lainnya yang menggunakan kata penghubung ataupun kata pembanding. Dan beberapa jenis majas lainnya yang tergabung dalam gaya bahasa perbandingan. Yang selanjutnya yaitu gaya bahasa pertentangan. Gaya bahasa pertentangan merupakan penggunaan kata kiasan yang bertentangan dengan fakta sesungguhnya. Gaya bahasa pertentangan ini dibagi lagi beberapa macam. Yang pertama, majas paradoks. Majas paradoks merupakan majas yang membandingkan situasi sebenarnya dengan kebalikannya. Yang kedua, majas litotes. Majas litotes digunakan untuk merendahkan diri meskipun keadaan sebenarnya lebih bagus dari apa yang diungkapkan. Yang ketiga, majas antitesis. Majas antitesis merupakan majas yang menggabungkan kata yang saling bertentangan. Yang keempat yaitu majas oksimoron. Majas oksimoron adalah majas yang mengandung pertentangan dengan menggunakan kata-kata yang berlawanan dalam frase yang sama. Dan beberapa jenis majas lainnya yang tergabung dalam gaya bahasa pertentangan. Yang selanjutnya yaitu gaya bahasa sindiran. Gaya bahasa sindiran merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata kiasan untuk mengungkapkan sindiran kepada sesuatu ataupun seseorang. Majas sindiran ini dikembangkan lagi menjadi beberapa majas, diantaranya yaitu yang pertama majas ironi. Majas ironi merupakan majas yang menggunakan ungkapan bertentangan dengan fakta. Biasanya majas ini seakan-akan memberi pujian tetapi sebenarnya merupakan suatu sindiran. Yang kedua, majas sinisme. Majas sinisme adalah majas yang menyampaikan sindiran secara langsung pada objek yang dimaksud. Yang ketiga, majas sarkasme. Majas sarkasme merupakan majas sindiran yang menggunakan ungkapan ataupun perkataan kasar. Nah, pada penggunaan majas ini biasanya sering sekali melukai perasaan seseorang yang sedang mendengarnya. Selanjutnya yaitu gaya bahasa penegasan. Gaya bahasa penegasan adalah gaya bahasa yang menggunakan kata kiasan untuk meningkatkan pengaruh kepada pembacanya supaya menyetujui sebuah ujaran ataupun kejadian. Nah, gaya penegasan ini dikembangkan lagi menjadi beberapa jenis majas. Yang pertama yaitu gaya bahasa atau majas pleonasme. Majas pleonasme merupakan majas yang menggunakan kata bermakna sama untuk menegaskan sesuatu. Yang kedua, majas repetisi. Majas repetisi merupakan majas yang menggunakan kata-kata berulang pada sebuah kalimat. Yang ketiga yaitu majas klimaks. Majas klimaks merupakan majas yang digunakan untuk mengurutkan gagasan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Yang keempat yaitu majas antiklimaks. Majas antiklimaks merupakan kebalikan dari majas klimaks, yaitu di mana majas ini mengurutkan dari yang tertinggi ke yang terendah. Yang kelima yaitu majas anafora. Majas anafora merupakan bentuk pengulangan kata atau kalimat pada awal kalimat ataupun penggalan kalimat yang disusun secara berurutan. Yang keenam yaitu majas epifora. Majas epifora merupakan gaya ucapan yang berulang-ulang dalam bentuk kata maupun frase dan diulang di akhir maupun di awal kalimat secara berurutan. Nah, dan beberapa jenis majas lainnya yang tergabung dalam gaya bahasa penegasan. Nah, itulah dia penjelasan mengenai beberapa jenis gaya bahasa dan macam-macam majas lainnya. Selanjutnya yaitu pengertian amanat.
Pengertian amanat secara umum yaitu suatu pesan moral atau nasihat yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun melalui sesuatu karya. Amanat merupakan sebuah kata yang memiliki arti pesan, nasihat, ataupun keterangan. Umumnya, amanat atau pesan moral banyak disampaikan melalui obrolan sehari-hari dan juga banyak ditemukan dalam sebuah cerita. Pengertian amanat dalam sebuah lagu yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pencipta lagu maupun penyanyi kepada para pendengar dalam setiap syair lagunya. Nah, saya akan memaparkan sedikit penjelasan beberapa ahli mengenai pengertian dari amanat. Yang pertama, menurut dari Wahyudi Siswanto. Menurut Wahyudi Siswanto pada tahun 2008, halaman 161-162, amanat merupakan suatu gagasan yang mendasari karya sastra. Nah, ini juga berupa pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca maupun pendengar. Di dalam karya sastra modern, biasanya amanat tersebut umumnya tersirat, dan pada karya sastra lama biasanya amanat tersebut tersurat. Nah, yang kedua, menurut Engkos Kosasi. Menurut Engkos Kosasi pada tahun 2006, amanat merupakan suatu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui tulisannya, agar pembaca dapat menarik kesimpulan dari karya tulis. Yang ketiga, menurut Rusiana. Menurut Rusiana, arti amanat yaitu sebuah pengajaran moral dari pengarang untuk pembaca, di mana pesan tersebut harus direnungkan terlebih dahulu agar dapat disimpulkan oleh pembaca maupun pendengar. Baiklah, itu sedikit penjelasan beberapa ahli mengenai dari pengertian amanat. Sekarang kita masuk dalam hasil penelitian. Pada gaya bahasa dalam lirik lagu Peter Pan dalam album Bintang di Surga, terdapat 9 majas yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu hiperbola, yang kedua personifikasi, yang ketiga simile, yang keempat antitesis, yang kelima oksimoron, yang keenam sinisme, yang ketujuh epifora, yang kedelapan repetisi, dan yang kesembilan anafora. Nah, saya akan paparkan data yang saya peroleh. Yang pertama hiperbola. Data yang pertama, melemahkan aku melihat tatap matanya, terdapat dalam lirik lagu Khayalan Tingkat Tinggi pada bait ke-1 baris ke-4. Menggunakan majas hiperbola karena tidak mungkin tatapan mata seseorang dapat melemahkan seseorang lainnya yang melihat. Yang kedua yaitu waktu berhenti apabila aku memandangnya, terdapat dalam lirik lagu Khayalan Tingkat Tinggi pada bait kedua baris kedua. Menggunakan majas hiperbola karena tidak mungkin tatapan mata dapat menghentikan waktu, karena waktu sejatinya akan terus berputar seiring berjalannya. Yang ketiga yaitu datanya Ku Melawan Hari, terdapat dalam lirik lagu Dua Dalam Satu Dunia pada bait ke-1 baris ketiga. Menggunakan majas hiperbola karena tidak mungkin seseorang dapat melawan hari, karena hari bukanlah makhluk hidup yang dapat dilawan. Selanjutnya yaitu kaki di kepala, kepala di kaki. Pikiranku patutnya menyadari. Terdapat dalam lirik lagu Di Atas Normal pada bait ke-1 baris ketiga, keempat, dan kelima. Menggunakan majas hiperbola karena tidak mungkin kaki berada di kepala dan kepala berada di kaki. Karena sejatinya itu tidak akan terjadi kepada manusia, karena manusia tidak dapat hidup jika kepala berada di kaki dan kaki berada di kepala. Yang selanjutnya, majas yang kedua, personifikasi. Data yang dapat saya peroleh, yang pertama, Kutanya Malam, terdapat dalam lirik lagu Ada Apa Denganmu pada bait ketiga baris pertama. Termasuk personifikasi karena penggalan lirik tersebut menjelaskan seolah-olah kata malam merupakan kata sifat yang dapat bertingkah laku menjawab pertanyaan penyair. Data yang kedua yaitu Hanya Malam Dapat Meleburkan, terdapat dalam lirik lagu Ada Apa Denganmu pada bait keempat baris kedua. Termasuk personifikasi karena penyair seolah-olah menyatakan bahwa malam dapat bertingkah laku meleburkan sesuatu. Yang ketiga yaitu Ku Melawan Hari, terdapat dalam lirik lagu Dua Dalam Satu Dunia pada bait pertama baris ketiga. Termasuk personifikasi karena seolah-olah penyair sedang bergelut dengan hari, yang dimana hari merupakan kata sifat yang seolah-olah bertingkah laku. Data yang keempat yaitu Langit Kan Menangkapku, terdapat dalam lirik lagu Bintang di Surga pada bait pertama baris ketiga. Termasuk personifikasi karena pada kalimat Langit Kan Menangkapku, penyair memaknakan langit seolah-olah bertingkah laku yang akan menangkapnya. Yang kelima yaitu Oh Bintang di Surga Berikan Cerita,
terdapat dalam lirik lagu Bintang di Surga pada bait ke-6 baris pertama dan kedua. Termasuk personifikasi karena pada kalimat tersebut seolah-olah bintang merupakan makhluk hidup yang dapat bercerita kepada sang penyair. Nah, itulah dia data yang pada bagian personifikasi, yaitu majas yang menyatakan benda mati seolah-olah hidup. Yang ketiga yaitu simile. Data yang saya peroleh yaitu yang pertama, bagai bintang di surga, terdapat dalam lirik lagu Bintang di Surga pada bait 5 baris pertama, termasuk majas simile karena penyair menyamakan seseorang dengan bintang yang ada di langit. Yang kedua, aku adalah jari-jari, terdapat dalam lirik lagu Masa Lalu Tertinggal pada bait pertama baris pertama, termasuk majas simile karena penyair menyamakan dirinya dengan jari-jari. Dan itulah dia data yang saya peroleh dari majas simile pada album Bintang di Surga karya Peter Pan. Gaya bahasa yang kedua yang saya peroleh yaitu gaya bahasa pertentangan yang meliputi satu antitesis, di mana antitesis merupakan majas yang menggabungkan kata yang saling bertentangan. Data yang saya peroleh yang pertama, kau terangi jiwaku, kau redupkan lagi, terdapat dalam lirik lagu Ku Katakan Dengan Indah pada bait ketiga baris ketiga. Nah, ini termasuk majas antitesis karena kata terangi bertentangan dengan kata redupkan. Yang kedua, ku menunggu dengan terang, biarkan gelap menghilang, terdapat dalam lirik lagu Masa Lalu Tertinggal pada bait keempat baris pertama dan kedua. Ini juga termasuk antitesis karena kata terang bertentangan dengan kata gelap. Yang selanjutnya, dan kini kubiarkan masa lalu menghilang, terdapat pada lirik lagu Masa Lalu Tertinggal pada bait kelima baris pertama dan kedua. Ini juga termasuk antitesis karena kata kini bertentangan dengan masa lalu. Yang keempat, tenang di sisi panikku, terdapat dalam lirik lagu Masa Lalu Tertinggal pada bait pertama baris ketiga. Termasuk antitesis karena kata tenang bertentangan dengan kata panik. Yang kelima, apa yang kau lakukan di belakangku, mengapa tak kau tunjukkan di hadapanku, terdapat dalam lirik lagu Di Belakangku pada bait keempat baris pertama dan kedua. Termasuk antitesis karena kata di belakangku bertentangan dengan kata di hadapanku. Nah, itulah dianya data yang saya peroleh dari majas antitesis yang terdapat dalam lirik lagu Peter Pan album Bintang di Surga. Majas yang kedua yang saya dapatkan dari gaya bahasa pertentangan yaitu oksimoron. Datanya yang pertama, kaki di kepala, kepala di kaki, terdapat di dalam lirik lagu Di Atas Normal pada bait ketiga baris ketiga dan keempat. Nah, ini termasuk majas oksimoron karena kalimat kaki di kepala, kepala di kaki bertentangan dengan tubuh manusia di mana kaki yang seharusnya di bawah dan kepala yang seharusnya di atas. Nah, dari lirik lagu Peter Pan album Bintang di Surga hanya satu data yang dapat saya peroleh pada majas oksimoron. Gaya bahasa yang ketiga yaitu gaya bahasa sindiran. Gaya bahasa sindiran ini yang saya peroleh hanya satu majas yaitu sinisme. Datanya, kau peluk aku sebelum membunuhku, terdapat dalam lirik lagu Di Belakangku pada bait pertama baris pertama. Nah, ini termasuk sinisme karena sang penyanyi ingin menyinggung seseorang yang seakan-akan memeluknya untuk kebaikan, tetapi sebenarnya hanya untuk membunuhnya saja. Dan data yang kedua yaitu kau menungguku, menungguku terjatuh, dalam lirik lagu di belakangku pada bait kedua baris pertama. Nah, ini termasuk sinisme karena sang penyanyi ingin menyindir seseorang yang seakan-akan menunggunya padahal hanya untuk menunggunya terjatuh saja. Nah, yang selanjutnya, apa yang kau lakukan di belakangku, mengapa tak kau tunjukkan di hadapanku, terdapat dalam lirik lagu Di Belakangku pada bait ke-7 baris pertama dan kedua. Termasuk dalam majas sinisme karena sang penyanyi ingin menyindir seseorang yang berkhianat kepadanya, yaitu melakukan hal yang tidak baik di belakangnya. Itulah gaya bahasa sindiran yang saya peroleh dari album Bintang di Surga karya Peter Pan. Gaya bahasa yang terakhir yaitu gaya bahasa penegasan, yang dimana majas yang saya peroleh pertama epifora. Datanya yaitu yang pertama, sudah maafkan aku segala salahku, dan bila kau tetap bisu, ungkapkan salahmu.
dan aku sifatku, dan aku hilafku, dan aku cintaku, dan aku rinduku. Terdapat dalam lirik lagu Ada Apa Denganmu pada bait pertama baris ke-1, 4, dan 5. Termasuk epifora karena fraseku diulang sebanyak 5 kali dalam penggalan lirik yang tadi saya bacakan. Yang kedua yaitu sudah lupakan semua, segala berubah, dan aku sifatku, dan aku hilafku, dan aku cintaku, dan aku rinduku. Terdapat dalam lirik lagu Ada Apa Denganmu pada bait kedua, baris keempat dan kelima. Nah, ini juga termasuk epifora karena fraseku diulang sebanyak 4 kali. Nah, itulah dianya gaya bahasa penegasan yang berupa majas epifora yang saya dapatkan dari album Bintang di Surga karya Peter Pan. Majas yang kedua yang saya peroleh yaitu majas repetisi, yaitu pengulangan kata atau pengulangan kalimat. Yang pertama, yang ku nanti saat memegang tangannya, sampai nanti tetap memegang tangannya. Nah, ini terdapat pada lirik lagu Khayalan Tingkat Tinggi pada bait kelima baris pertama dan kedua. Ini termasuk repetisi karena kalimat memegang tangannya diulang sebanyak 2 kali. Yang kedua, aku menunggumu, mati di depanku. Terdapat dalam lirik lagu Di Belakangmu pada bait kedua baris pertama dan kedua. Nah, ini termasuk repetisi karena kata menunggumu dan di depanku diulang sebanyak 3 kali. Yang selanjutnya yaitu apa yang kau lakukan di belakangku, mengapa tak kau tunjukkan di hadapanku, apa yang kau lakukan di belakangku, di belakangku. Terdapat dalam lirik lagu Di Belakangku pada bait keempat baris pertama, keempat, kelima, dan keenam. Termasuk repetisi karena kata di belakangku diulang sebanyak 4 kali. Yang keempat yaitu tetapi hatiku selalu meninggikanmu, selalu meninggikanmu. Terdapat dalam lirik lagu Kukatakan Dengan Indah pada bait kedua baris pertama dan kedua. Termasuk repetisi karena kata meninggikanmu diulang sebanyak 3 kali dari penggalan lirik lagu Kukatakan Dengan Indah. Data yang selanjutnya, kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi, kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Kau terangi jiwaku, kau redupkan lagi, kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Terdapat dalam lirik lagu Kukatakan Dengan Indah pada bait ketiga baris ke-1, 2, dan 4, termasuk repetisi karena kalimat kau hancurkan hatiku diulang sebanyak 3 kali dari penggalan lirik lagu Kukatakan Dengan Indah. Yang selanjutnya yaitu ku mencari sesuatu yang telah pergi, ku mencari hati yang ku benci, ku mencari sesuatu yang tak kembali, ku mencari hati yang ku benci. Terdapat dalam lirik lagu Di Atas Normal pada bait kelima baris ke-1, 2, 3, dan 4, dan termasuk repetisi karena kata mencari diulang sebanyak 4 kali dalam penggalan lirik Di Atas Normal. Nah, itulah data repetisi yang dapat saya peroleh dalam lirik lagu Peter Pan, album Bintang di Surga. 3 yaitu anafora. Data yang saya dapatkan yang pertama, dan aku sifatku, dan aku hilafku, dan aku cintaku, dan aku rinduku. Terdapat dalam lirik lagu Ada Apa Denganmu pada bait pertama baris keempat dan kelima. Yang kedua, mungkin saja kau bukan yang dulu lagi, mungkin saja rasa itu telah pergi. Terdapat dalam lirik lagu mungkin nanti pada bait pertama baris ketiga dan keempat. Data yang ketiga yaitu mungkin masaku telah berlalu, mungkin hatiku tak terbentuk lagi. Terdapat dalam lirik lagu 2 dalam 1 dunia pada bait kedua baris pertama dan kedua. Data yang keempat, seperti aku, seperti jiwaku, menyusuri telaga waktu, seperti langkahku terdapat dalam lirik lagu Aku pada bait pertama baris pertama, baris kedua, dan keempat. Yang data kelima, bagai bintang di surga dan seluruh warna dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Terdapat dalam lirik lagu Bintang di Surga pada bait kelima baris kedua, 3, dan 4. Nah, dari kelima data tersebut yang saya paparkan tadi, kelimanya termasuk majas anafora karena pada awal kalimat
terdapat pengulangan kata secara berurutan. Itulah majas yang saya peroleh pada gaya bahasa penegasan dalam lirik lagu Peter Pan album Bintang di Surga. Hasil penelitian yang akan saya paparkan selanjutnya yaitu amanat dalam lirik lagu Peter Pan dalam album Bintang di Surga. Pada lagu yang pertama yang berjudul Ada Apa Denganmu mengisahkan tentang ketulusan seseorang yang meminta maaf kepada pasangannya. Dan amanat yang dapat kita peroleh yaitu saat kita ingin meminta maaf kepada seseorang harus dengan ketulusan hati, bukan dengan keterpaksaan. Terlebih lagi kita meminta maafnya kepada pasangan kita sendiri. Pada lagu kedua yang berjudul Mungkin Nanti mengisahkan tentang perpisahan sepasang kekasih dan ingin melupakan perasaannya meskipun jika suatu saat nanti mereka bertemu kembali. Dan amanat yang dapat diperoleh yaitu kita harus dapat melupakan kekasih kita saat hubungan sepasang kekasih itu sudah berakhir dan berpisah meskipun suatu saat nanti kemungkinan akan bertemu kembali. Pada lagu yang ketiga yaitu yang berjudul Khayalan Tingkat Tinggi mengisahkan tentang khayalan seseorang terhadap orang yang dia suka namun tidak dapat mengungkapkannya. Amanat yang dapat diperoleh yaitu saat kita suka dengan seseorang, kita sebaiknya mengungkapkannya apapun hasilnya, baik itu ditolak maupun diterima. Dan pada lagu yang keempat yang berjudul Di Belakangku mengisahkan tentang salah satu pasangan yang dalam istilah sekarang memiliki sifat yang buruk yaitu sifat munafik, di mana sang pasangan hanya baik di depan pasangannya saja namun sebenarnya ingin membunuh dari belakang. Maksud dari kata membunuh ini yaitu seperti memiliki sifat ingin menusuk dari belakang atau berkhianat. Amanat yang dapat diperoleh dari lagu ini yaitu sebagai pasangan kekasih haruslah memiliki sifat yang baik terhadap kekasihnya, tidak memiliki sifat munafik, yaitu hanya baik di depan pasangannya saja, sedangkan di belakang hanya ingin membunuh. Dan pada lagu kelima yang berjudul Ku Katakan Dengan Indah, yaitu mengisahkan tentang seseorang yang merasa orang yang dicintainya telah menghancurkan cintanya. Amanat yang dapat diperoleh dari lagu ini yaitu jangan menghancurkan perasaan cinta pasangan kita. Karena apabila kita mencintai pasangan kita akan mencintai pasangan kita dengan penuh kasih dan sayang. Dan pada lagu yang keenam yaitu yang berjudul Dua Dalam Satu Dunia atau disingkat 2DSD mengisahkan tentang kehidupan seseorang yang banyak masalah dan cobaan. Namun dia tidak berkeluh kesah dan tidak menyerah dalam menghadapi rintangan yang penuh masalah dan tantangan. Seseorang tersebut ketika dirinya banyak ujian, maka dia akan tetap semangat dan yakin bahwa suatu saat nanti hidupnya akan berarti. Dan apa yang Tuhan berikan pasti untuk kebaikan dirinya, serta dia beranggapan bahwa suatu saat nanti dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dan amanat yang dapat kita peroleh dari lagu ini yaitu sesulit apapun cobaan yang kita hadapi, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa ada rencana indah yang Tuhan siapkan bagi masa depan kita. Dan pada lagu yang ketujuh yang berjudul Di Atas Normal, yaitu seseorang yang ditinggalkan kekasihnya tanpa alasan yang jelas, dan meski begitu, ia justru terus mencari kekasihnya itu, kekasih yang seharusnya ia benci. Hingga suatu hari ia berpikir bahwa apa yang ia lakukan adalah sesuatu yang tidak normal, sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang yang telah dicampakkan pasangannya sendiri. Dari lagu tersebut, kita bisa ambil amanat bahwa ketika kita ditinggalkan kekasih kita, maka kita harus dapat berpikir normal dengan cara melupakannya dan bukan malah mencarinya lagi. Yang dalam istilah sekarang dikenal dengan kata move on. Dan pada lagu yang ke-8 yang berjudul Aku, menceritakan tentang cobaan hidup yang dialami seseorang yang tidak membuatnya patah semangat karena dia yakin bahwa cobaan itu tidak akan membuatnya berada di bawah. Amanat yang dapat diperoleh dari lagu Aku yaitu meski apapun cobaan hidup yang kita hadapi, tetap tidak akan membuat kita berada di bawah, namun kita harus tetap mengambil hikmah dari cobaan yang kita alami tersebut. Pada lagu yang ke-9, yaitu yang berjudul Masa Lalu Tertinggal, mengisahkan tentang seseorang yang berusaha meninggalkan masa lalunya. Amanat yang dapat diperoleh dari lagu ini yaitu kalau manusia harus terus melanjutkan hidup dengan meninggalkan masa lalu, namun tetap belajar dari hal tersebut. Pada lagu yang ke-10, yaitu yang berjudul Bintang di Surga,
yang merupakan inti dari album Peter Pan yang berjudul Bintang di Surga, mengisahkan tentang kekesalan seseorang terhadap Sang Pencipta. Kenapa ia punya yang ia inginkan tetapi tidak punya yang ia butuhkan, dan maksud yang dibutuhkan adalah cinta dari seseorang. Amanat yang dapat kita peroleh dari lagu ini yaitu jangan pernah kita menyalahkan Tuhan, karena apapun yang kita inginkan maupun butuhkan, Tuhan tahu yang terbaik. Demikianlah penjelasan saya mengenai hasil penelitian gaya bahasa dan amanat dalam lirik lagu album Bintang di Surga karya Peter Pan. Selanjutnya saya akan menyimpulkan seminar saya. Dari analisis gaya bahasa dalam lirik lagu pada album Bintang di Surga karya Peter Pan, dapat disimpulkan bahwa album Bintang di Surga karya Peter Pan mengandung beberapa gaya bahasa, yaitu yang pertama gaya bahasa perbandingan yang meliputi hiperbola, personifikasi, dan simile. Dan gaya bahasa yang kedua yaitu gaya bahasa pertentangan yang meliputi antitesis dan oksimoron. Gaya bahasa yang ketiga yaitu gaya bahasa sindiran yang meliputi majasinisme. Dan gaya bahasa yang keempat yaitu gaya bahasa penegasan yang meliputi epifora, repetisi, dan anafora. Amanat yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap lirik lagu album Bintang di Surga karya Peter Pan yaitu yang pertama, ada apa denganmu? Amanat yang diperoleh dari lagu ini yaitu saat kita ingin meminta maaf haruslah dengan ketulusan hati, bukan dengan keterpaksaan. Pada lagu yang kedua yang berjudul Mungkin Nanti, amanat yang diperoleh yaitu kita harus dapat melupakan kekasih kita saat hubungan sepasang kekasih itu sudah berakhir dan berpisah, meskipun kemungkinan suatu saat nanti akan bertemu kembali. Pada lagu yang ketiga yang berjudul Khayalan Tingkat Tinggi, yaitu amanat yang dapat diperoleh saat kita suka dengan seseorang, kita sebaiknya mengungkapkannya, apapun hasilnya, baik itu ditolak ataupun diterima oleh seseorang tersebut. Pada lagu yang keempat yang berjudul Di Belakangku, amanat yang diperoleh yaitu sebagai pasangan kekasih haruslah memiliki sifat yang baik terhadap kekasihnya, tidak memiliki sifat yang munafik atau yang hanya baik di depan pasangan saja sedangkan di belakang hanya ingin membunuh. Dan pada lagu yang kelima yang berjudul Kukatakan Dengan Indah, amanat yang dapat diperoleh yaitu jangan menghancurkan perasaan cinta pasangan kita, karena jika kita mencintai pasangan kita, kita akan mencintainya dengan penuh dan kasih sayang. Pada lagu yang keenam yaitu yang berjudul Dua Dalam Satu Dunia atau 2DSD, yaitu sesulit apapun cobaan yang kita hadapi, kita harus tetap yakin bahwa ada rencana indah yang Tuhan siapkan bagi kita. Dan pada lagu yang ketujuh yang berjudul Di Atas Normal, yaitu bahwa ketika kita ditinggalkan kekasih kita, maka kita harus dapat berpikir normal dengan cara melupakannya dan bukan malah mencarinya. Pada lagu yang ke-8 yang berjudul Aku, yaitu amanat yang kita peroleh meski apapun cobaan hidup yang kita hadapi, tetap tidak akan bisa membuat kita di bawah, namun tetap mengambil hikmah atas cobaan hidup tersebut. Dan pada lagu yang ke-9 yang berjudul Masa Lalu Tertinggal, amanat yang dapat diperoleh kalau manusia harus tetap melanjutkan hidup dan meninggalkan masa lalu, namun tetap belajar dari masa lalu tersebut. Dan pada lagu yang terakhir yang ke-10 yang berjudul Bintang di Surga, amanat yang dapat diperoleh yaitu jangan pernah kita menyalahkan Tuhan, karena apapun yang kita inginkan maupun kita butuhkan, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Demikianlah seminar yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang.